Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di FAQ Ramadannya Podcast Trend. Di program ini kita akan mencoba membedah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan berhubungan dengan Ramadan. Di episode pertama kita sudah membahas 7 pertanyaan yang hubungannya dengan niat, sahur, dan berbuka. Dan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan untuk menjawab itu, saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat saya, ada Ustadz Aceng Abdul Qadir. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Ittihad dan juga merupakan alumni dari Ponpes Lirboyo Kediri. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mau mendiskusikan kembali beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh banyak orang gitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pertanyaan pertama itu kalau misalkan kita pilek nih, sehingga kemudian kayak hidung kita penuh dengan ingus. Nah, kalau misalkan si ingus itu kita telan gitu, apakah puasa kita jadi batal ataukah enggak gitu? Ya itu kita lihat ingusnya dulu gitu ya. Jadi kalau ingusnya dari dalam kemudian keluar, dari dalam bagian dalam, kemudian keluar ditarik lagi ke dalam, itu baru batal. Jadi dari dalam, semisal ada ingus di dalam lubang hidung kita, dalam lubang hidung ini di sini. Ya. Kemudian kita keluar, sudah sampai sini, kita tarik lagi ke dalam. Nah, ya, ini batal. Batasannya luar itu mana, Tad? Apakah batasannya luar itu ketika ingusnya udah keluar banget gitu kayak anak-anak gitu, kalau ingusan, atau misalkan di mana tuh? Ya, untuk batasan luar berarti bagian dohirnya lubang hidung. Jadi lubang hidung ada dua, ada bagian dohir, ada bagian batin dalam. Untuk bagian dalam adalah al-khoisum ke sana. Mahwal khaisum, apa itu khaisum ini? Ya. Ketika kita pegang hidung, di sana ada tulang yang keras. Nah, disitulah al-khaisum. Ya. Untuk bagian luar lubang hidung adalah lubang yang ditutupi oleh tulang yang lunak ini. Nah, ini bagian luar. Sehingga ketika ada dari dalam, ada pilek ke bagian luar sini. Ya, jangan sampai keluar gini, jangan. Ya, kita tidak masuk, tapi sampai sini aja. Kemudian kita tarik lagi ke dalam, ini batal. Ya. Nah, kecuali, ya ini makanya kita perlu tahu, pilek itu asalnya apakah sumber pilek itu ada di sini, misalkan, apakah ada di sini, misalkan. Kalau sumber pileknya memang dari sumbernya, kemudian ditelan dengan tidak sengaja, nggak masalah. Ditarik dengan tidak sengaja, nggak masalah. Tapi kalau pilek itu bersumber memang dari dalam, kemudian keluar ke sini, kemudian ditarik lagi ke dalam, ya, itu namanya batal. Nah, kalau itu berarti kayak kita harus ketika pilek harus sambil ngeh ya, apakah posisi pileknya ini, ingusnya ini ada di luar atau di bagian dalam gitu ya. Kalau masih di dalam ditarik lagi sampai ke dalam tenggorokan, di sini nggak masalah. Tapi kalau sudah nyampe keluar kemudian ditarik ke dalam, itu yang Nah, kalau BAB sendiri itu gimana, Tad? Soalnya kadang-kadang ada juga yang berpendapat bahwa buang air besar itu ada potensi membatalkan puasa karena ada bagian dalam yang keluar dan ada hal-hal yang di luar, zat yang di luar badan kita kemudian masuk gitu ketika proses, terutama ketika proses bersih-bersihnya gitu. Nah, itu kalau menurut Ustadz gimana tuh? Ya, memang
BAB itu belum pasti akan membatalkan. Jadi tidak masalah BAB di siang hari, yang jelas jangan ada keluar ya, atau yang sudah di luar masuk ke dalam. Mana berdalam itu ya masyrobah itu berdalam. Masyrobah itu jadi apa ya, kalau kita katakan itu masyrobah itu ya lubang. Kayak anus lah. Oh, anusnya, ya. Anus, jadi yang anus, nah itu takut ada yang masuk ke situ atau yang kena ke situ, nah ini akan batal. Ya. Makanya BAB di siang, maksudnya yang kena ke situ tuh kayak zat dari luarnya ya, kayak misalnya kotoran atau apa gitu. Nah, baik itu kotoran ataupun air. Selain kotoran, semisal ada air yang masuk situ dan sebagainya. Jadi kita harus tahu bagian luarnya yang mana sih gitu kan. Bagian dalam yang mana? Ya bagian luar itu berarti yang ketika kita jongkok, ya itu yang mengitari itu, yang mengitari lubang itu enggak bagian luar itu, masih bagian luar. Atau kalau kita sedang cebok semisal itu tetap masih bagian luar. Makanya ya yang cebok itu ya. Untuk yang bagian dalam adalah yang di dalam atau yang di selain itu ya sampai ke dalam atau tempatnya ya masyrobah, tempatnya anus kita itu. Tempatnya. Ya. Kalau kita lagi jongkok kemudian anus kita anus ada di, nah itu bagian luar, bagian dalam. Jadi apa yang ada di masyrobah yang di dalam itu adalah bagian dalam. Kalau di luar daripada tempat itu namanya bagian atau batasan luar daripada dubur gitu ya. Ya. Oke, itu berarti lumayan menjawab gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang khawatir kalau misalkan buang air membatalkan. Mungkin ini sama juga dengan kalau kecil tuh suka ada tuh misalkan bilang, oh kalau kentut ketika sambil renang itu batal puasanya gitu kan, atau nangis batal. Jadi kadang-kadang ada hal yang sebetulnya bercandaan ketika kecil, tapi karena nggak sempat klarifikasi jadi dianggap membatalkan gitu. Batal, ya gitu ya. Jadi itu untuk kentut ya di dalam air itu kan potensinya sangat besar sekali air masuk ke dalam dubur gitu. Ya, itu potensinya sangat besar sekali sehingga bahasanya sudah madinah kalau dalam fikih itu. Sudah diduga kuat akan ada perkara yang masuk ke dalam dubur ketika kentut dalam air, karena kita tahu sifat air seperti itu kan. Si ruang yang kosong ya. Terus yang kedua mungkin masalah masalah menangis. Nah kalau menangis karena lubang mata ya, ini kan mata itu ada kelopaknya, ada lubangnya kan. Karena lubang mata itu ya meskipun tidak terlihat lubangnya itu tidak dinamakan dengan jauf, tidak dinamakan dengan lubang di dalam pembatalan puasa, sehingga tidak masalah ketika suatu masuk dari mata semisal ke dalam mata masuk, sehingga ketika menangis itu tidak membatalkan karena bukan yang dimaksud jauf di dalam fikih dikecualikan. Itu apakah sama kasusnya dengan diinfus gitu? Nah, apakah diinfus kalau itu batal nggak sih? Ya. Jadi gini, untuk masalah disuntik ya, itu ada perkara ya, jawaban. Yang pertama tidak batal. Ya. Pertama itu pendapat pertama tidak batal disuntik karena bukan jauf. Ya. Yang kedua batal karena mau gak mau apa bikin yang dimasukkan ke dalam itu. Yang kedua, yang ketiga justru melihat bendanya.
kayak infusan itu namanya juga pengganti makanan. ya pengganti makanan. Berarti mau nggak mau dia batal kalau infusan. Tapi kalau sekedar semisal vaksin dan sebagainya itu tidak. Ya, kalau vaksin tidak membatalkan itu. Pertama karena itu bukan jauf, bukan lubang, ya, bukan lubang yang dimaksud di dalam piki, ya, karena lubang di dalam piki itu hanya telinga, hidung, tenggorokan, ya, kemudian dubur dan kubul. Dubur yang belakang, kubul yang depan. Itu doang. Tapi kayak pori-pori kayak aliran darah itu bukan. Sehingga divaksin. Tapi kalau infus itu batal. Gitu. Kenapa infus batal? Karena bukan masalah jauhnya itu mah gitu. Tapi karena masalah efeknya. Menguatkan ya. Pengganti makanan gitu kan. Iya, mengganti makanan. Mengganti makanan. Gitu. Jadi kayak ini ya, kayak mungkin kalau orang diinfus tanpa ada uzur sambil puasa itu kayak menyiasati hukum gitu ya, kayak menyiasati hukum, menyiasati ibadah gitu kan. Jadi ada politisasi agama. Jadi ingat cerita yang orang Yahudi yang dilarang beraktivitas atau mengambil ikan di hari Sabtu, kemudian mengakalinya gitu dengan mengumpulkan si ikannya di hari Jumat, itu kalau nggak salah gitu, kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak mengakali hukum yang mengakali, namanya kan khelah itu. Menghelah hukum, merekayasa hukum. Oke, ya. Nah, terus yang berikutnya yang juga banyak dipertanyakan soal pembatalan ini, kan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau misalkan kayak berbohong gitu tuh, nah ini suka ada obrolan nih, apakah membatalkan pahalanya itu berarti seluruh pahalanya gugur, ataukah membatalkan pahala ini konteksnya mengurangi pahala gitu. Misalkan dari asalnya 100 gitu, katakanlah kalau kita pakai analogi matematika kita gitu, dengan bohong jadi nurun jadi 80 misalkan, atau gimana sih sebetulnya? Gitu. Ya, sebenarnya puasa sendiri itu sudah berpahala gitu kan. Ya, dapat pahala puasa tuh. Nah, dalam artian pahala ketaatan lah kepada Allah untuk tenaga perintahnya itu sudah dapat. Yang kedua, ketika puasa ada hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau dalam fikih tetap ya pahala puasanya itu akan akan berlangsung kalau memang dia bertaubat, dalam artian istighfar dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dalam puasa itu dalam fikih itu hal-hal seperti itu muhbitun li ajri soim gitu ya, akan menggugurkan pahalanya orang yang puasa. Jadi memang pahalanya itu akan jadi gugur semuanya selama dia tidak bertaubat. Gitu. Dalam Fathul Muin dikatakan seperti itu. Jadi mungkin harus diimbangi dengan banyak zikir, banyak istighfar gitu ya. Ya memang ya. Itu yang pertama. Jadi ketika melakukan hal-hal yang memang akan menggugurkan pahala puasa, maka ini memang tidak ada berapa, maksudnya tidak ada kakak, nggak ada, langsung aja semuanya pahala gugur gitu. Pahala semuanya gugur. Nah, sehingga di sana perlu ada taubat gitu dengan cara istighfar. Dan istighfar itu jangan menjadi celah untuk melakukan maksiat. Biasanya istighfar kita itu butuh diistighfari gitu kan. Ya. Ini ya ngerasa udah surplus pahala gitu, udah surplus ibadah, jadi merasa nggak apa-apa. Ini kalau dipandang dari segi tasawuf termasuk ya orang yang memang berani gitu kepada hukum.
Pertanyaan terakhir, jadi kan kita selalu diberitahu bahwa kalau ketika puasa kemudian kita lupa atau nggak ngeh kemudian makan minum, itu kan nggak membatalkan puasa. Misalkan kita tidur, bangun, refleks misalkan minum padahal lagi puasa dan nggak ngeh. Nah sebetulnya batasan lupa itu gimana sih Ustaz? Misalkan kayak apakah ketika lupa itu kemudian kita minum, pas ingat harus langsung berhenti dan dimuntahkan yang masih ada di mulutnya, ataukah misalkan gimana? Ya. Jadi yang namanya lupa itu tidak sadar, dia adalah orang yang puasa, sehingga dia makan dan minum. Untuk makan minumnya itu fungsinya tidak ditentukan, meskipun banyak tetap dia tidak batal puasanya. Nah, sampai kapan ya dia sampai ingat lagi kalau dia puasa. Apa yang ada di dalam mulut, semisal ketika sudah ingat maka dikeluarkan. Tidak lantas apa yang ada di dalam dikeluarkan semua yang ya. Atau ada yang di tenggorokan, semisal dikeluarkan semua. Kalau memang sulit ya nggak usah. Kalau sudah nggak ada nggak usah. Justru kalau nanti dipaksakan untuk muntah itu akan membatalkan puasa, yaitu sengaja mengeluarkan perkara yang ada di dalam perut, namanya istisqo. Istisqo namanya itu memuntahkan gitu makanan secara sengaja, itu kan batal juga. Itu aja. Tapi beda dengan dalam sholat. Kalau dalam sholat ya, masalah makan itu memang dapat membatalkan puasa. Ya. Ketika lupa, semisal lagi sholat makan, dia sholat tapi makan, oh iya saya lagi lupa, lagi sholat nih. Nah, ini beda kalau dalam sholat mah. Kalau banyak makannya batal, kalau masih sedikit dalam artian memang menurut adatnya kalau orang sholat semisal ada makanan yang di gigi ini, kemudian tidak sadar, ya kalau itu masuk ke sini, nah itu nggak batal. Tapi kalau lagi puasa, misal ada yang nyuapin, kalau lagi sholat ada yang nyuapin apa ini? Sendok atau sendok misalkan, sendok dia makan, ya meskipun dia lupa tetap batal. Gitu. Jadi sholat itu kalau sedikit ya memang tidak batal sholatnya, semisal sedikit itu ya seperti ada makanan-makanan di gigi gitu, kemudian karena tidak ingat kalau itu membatalkan atau tidak ingat kalau dia lagi sholat bahkan. Tapi kalau banyak semisal disuapi temennya lagi sholat, dia malah mangap kemudian dimakan aja, itu batal. Karena nggak umum itu akan tertutup hal yang lupa gitu kan. Ya, oke. Ini sorry, jadi barusan keingetan nih satu pertanyaan lagi. Nah, kalau misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang masak di dapur kemudian pengen mencicip gitu rasa masakan gitu kan, kalau nggak salah itu ada yang bilang nggak batal selama nggak masuk ke perut gitu ya. Nah itu gimana tadi sebetulnya? Ya, itu sebetulnya yang diwacanakan di dalam fikih tentang hal tersebut adalah ketika yang difungsikan di dalam itu adalah lisan. Jadi hanya sekedar rasanya saja. Semisal garam tahu garam? Garam ketika kita di lidah itu akan langsung terasa asin. Tapi garamnya masih di lidah gitu. Gitu ya. Jadi itu yang fungsikan oleh orang yang mencicipi bukan perutnya, bukan tenggorokannya, tapi murni lidahnya. Ya, lidahnya. Makanya makanan yang di lidah harus langsung dibuang lagi, jangan ditelan. Atau sop air yang ada di lidah, diamkan, awas jangan sampai ke dalam, setelah terasa rasanya langsung dimuntahkan, dilepehin. Nah, jadi itu kan tidak termasuk puasa. Jadi yang ke dalam tenggorokan sebenarnya nggak ada. Itu murni indera rasa. Oke. Ya. Nah itu menjelaskan
menjelaskan sekali gitu terkait teknis gitu biar kita bisa tahu rasa makanan untuk buka kita tanpa kemudian bikin puasa kita batal. Ya. Ya. Oke, terima kasih Ustadz udah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga ada manfaatnya nih buat teman-teman pendengar dan penonton podcast Ren. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Ya teman-teman silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan coba bahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.